Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la nuhsi thanaan alaika anta kama athaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai di hari ke-9 di bulan Ramadan 1444 Hijrah. Di hari yang mulia ini insyaallah kita sama-sama akan merenungkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-173. Setelah dalam surat 172 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa buruknya makanan yang haram. Pada ayat ini Allah menjelaskan mana saja sesungguhnya makanan-makanan yang diharamkan itu, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian itu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsir beliau Al-Jamil Ahkamil Quran, innama kalimatun mawdu'atun lil hasr tatadammanu an-nafya wal itsbata. Sesungguhnya kata innama di sini adalah kata yang temanya untuk membatasi sesuatu yang terdiri dari penetapan dan peniadaan. Fatusbitu ma tanawalahu al-khitabu wa tanfi ma adahu wa qad hasarat ma huna at-tahrim. Maknanya adalah bahwa ayat ini menetapkan hukum dari apa yang disebutkan dan meniadakan hukum dari apa yang tidak disebutkan. Dan ayat ini khusus membatasi sesuatu yang diharamkan. Apalagi ayat ini disebutkan setelah ayat penghalalan. Fa'afadatil ibahata 'alal itlaq. Thumma aqabaha bidzikril muharrami bikalimatin innama al-hasirah. Ayat ini menghalalkan semua makanan pada prinsip awalnya, lalu setelahnya disebutkan pembatasan dengan kata innama untuk mengharamkannya. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah pembatasan untuk penghalalan secara keseluruhan tadi, dan yang kedua adalah tidak ada pengharaman untuk makanan selain dari apa yang disebutkan pada ayat yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, ayat ini diturunkan kala Nabi SAW telah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Al-maitatu ma faraqathu ruh min ghairi zakatin mimma yudbahu wa ma laysa bimakulin fadzakatuhu kamautihi kasiba'i wa ghairiha. Makna al-maitatu adalah jasad yang telah dipisahkan dari nyawanya tanpa maksud untuk disembelih atau dikurbankan, dan juga binatang mati yang tidak halal dimakan walaupun disembelih, seperti misalnya
binatang buas, ataupun yang lainnya. Adapun makna kalimat walahmal khinzir dan daging babi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan daging babi untuk dapat menunjukkan pengharaman zat dari hewan babi tersebut, entah itu babi yang disembelih ataupun tidak. Dan untuk meluaskan maknanya atas lemaknya, tulang rawannya, dan lain sebagainya yang merupakan bagian daripada hewan babi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya dari ayat ini adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ai wa ma dzubiha lil asnami fadzukira alaihi ismun ghairullah kaqaulihim bi ismil lata wal uzza. Dan juga binatang yang disembelih untuk berhala, lalu ketika disembelih menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dengan menyebut nama Lata dan Uzza. Famanitturra ghaira baghin wala 'ad. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, artinya faman alja'athu daruratun ila akli syai'in minal muharramati bisyartin alla yakunu sa'iyan fi fasadin wala mutajawizan miqdaral hajati. Barang siapa yang memakan sesuatu yang diharamkan dengan syarat tidak berusaha untuk kerusakan dan melampaui batas dalam kadar keperluannya, kebutuhannya yang darurat, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Artinya fala uqubata alaihi fil akli, tidak ada dosa, tidak ada ukubat untuk dia memakannya. Artinya yaghfiru dzunuba wa yarhamul ibada wa min rahmatihi an abaha al muharramat waqta darurah. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah kepada hambanya, dia menghalalkan segala sesuatu yang tadinya diharamkan pada saat benar-benar terpaksa atau darurat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat 173. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memakan makanan yang halal dan thayyib, betapa penting makanan yang halal dan thayyib. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Hanya ini dan hanya yang diberikan batasan ini yang diharamkan untuk dimakan. Sungguh sangat sedikit dari apa yang telah Allah haramkan. Sesungguhnya dibandingkan apa yang dihalalkan sungguh sangat-sangat banyak. Meski kita tetap berdoa dan berhati-hati agar tubuh kita, tubuh anak-anak kita, tubuh orang-orang yang kita cintai jangan sampai kemasukan barang-barang yang haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.